Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Di kampung saya bendahara masjid adalah orang yang bekerja di koperasi. Bagaimana menurut Buya? Mohon penjelasannya. Bendahara masjid, orang kerja di koperasi. Memangnya kenapa? Oh, mungkin yang dimaksud adalah mungkin koperasi ini karena mungkin ada koperasi yang tidak syar'i lah mungkin. Jadi mungkin begitu. Jadi mungkin ada bendahara masjid saya ini kerjanya anggap saja di bank konvensional atau koperasi yang ada ribanya, mungkin begitu. Sebab kalau masalah koperasi saja kan tidak ada masalah, mungkin begitu. Maksudnya apa? Kerjaannya di tempat yang ada riba tapi jadi bendahara masjid bagaimana? Begitu mungkin maksudnya. Oke, kalau begitu katailah wahai hamba Allah, tidak ada yang sempurna dalam beragama. Kalau Anda mencari bendahara yang nggak punya dosa, kayaknya nggak punya bendahara sampai mati. Tapi hendaknya di dalam kita menyebarkan kebaikan, memudahkan kebaikan, tentunya dengan prasangka baik. Ya memang dia masih bekerja di koperasi yang tidak syar'i, ada ribanya. Tapi mau jadi bendahara masjid itu sebetulnya itu adalah satu kemajuan dahsyat, langkah istimewa. Ini adalah langkah tobat, gitu saja. Jangan diolok-olok. Wah, jadi bendahara masjid masih urusan dengan koperasi riba apaan? Oh enggak begitu dong. Hendaknya cara mandang kita begini, semoga gitu dong. Dengan dia jadi bendahara masjid dan dia orangnya jujur amanat, semoga berkat dia jadi bendahara masjid ini Allah mudahkan dia untuk melepaskan dirinya dari riba gitu. Jangan kita biasa menilai dari negatifnya saja. Mungkin ada yang ngurusi masjid Anda yang masih bekerja di bank konvensional. Loh ini itu langkah bagus bagi dia. Artinya apa? Itu adalah langkah hijrah. Ini kita ini kadang-kadang gampang menilai orang dari sisi negatifnya saja. Nggak bisa melihat bahwasanya itu ada kebaikannya dan kita harus yakin bahwasanya kebaikan yang dilakukan seseorang jika tulus, maka itu akan menarik kebaikan yang lainnya, bahkan akan menghentikan ketidakbaikan yang selama ini dilakukan. Ada orang besok mau mencuri loh ya, niat mencuri besok sudah direncanakan pencuriannya dahsyat. Besok pagi sudah rapi, malamnya tahajudan dia. Besok gagal mencuri dia. Gara-gara tahajud. Karena kebaikan yang dilakukan di malam hari menjadikan dia akan terhenti dari kemaksiatan. Begitu. Ada orang niat berzina. Tapi ternyata dia ngelihat orang fakir, sedekah dia. Subhanallah, batal zinanya. Allah memudahkan untuk itu semuanya. Maka jika ada orang ingin berbuat baik, biarpun dia punya latar belakang tidak baik, maka ya biarkan. Asalkan tidak membahayakan tentang tempat tersebut. Misalnya kalau bendahara masjid dia orang koperasi, berarti dia ngerti keuangan. Berarti ya sah-sah saja. Karena dia bakal baik. Berbeda begini, dia adalah koruptor, dia pencuri. Jadi bendahara keuangan di mana? Oh Anda salah milih. Itu berarti Anda akan menghabiskan duit masjid untuk dibawa oleh dia. Jadi kalau dia pencuri, kok datang ke masjid jangan jadi bendahara masjid. Lalu ngapain? Ya jadi apalah pembersih masjid atau macam-macam. Tukang parkir kan bisa. Artinya seperti itu. Jadi ikut mohon jangan biasa merendahkan orang lain, memandang orang lain rendah dan sebagainya. Biarpun misalnya pencuri pengen ke masjid. Yuh, masjid kan tempat orang tobat. Ya silakan biarkan dia pencuri masuk masjid, keluar dari masjid sudah nggak jadi pencuri lagi. Oh dia berzina. Oh iya kemarin. Mau masuk masjid, biarkan keluar dari masjid tidak lagi jadi penzina. Seperti itu. Dan hendaknya kita harus dalam urusan kita dengan manusia dengan cara semacam ini. Jangan hanya lihat negatifnya, jeleknya, doa nggak baik. Bukan begitu. Nabi mengajarkan basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira mereka ingin baik. Agar mereka senang mendekati kebaikan. Jangan ditakut-takuti terus, direndahkan, dijelekkan. Wah, ini apaan nih? Ngurusi masjid kok masih urusan riba, ngurusi masjid masih begini. Nyumbang nggak pakai kerudung lah. Masih lumayan dia, masih nyumbang dia. Kadang-kadang kita gampang mencaci, mengolok. Ini ada apa ini? Kan gitu ya. Semoga Allah memberikan pada kita hikmah, bijak, lembut, luas dalam berdakwah. Menerapkan akhlak yang mulia. Dan semoga kita dipilih oleh Allah menjadi juru damai dan sebab orang lain menjadi baik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat
Baja TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.